Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan materi tentang mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Materinya tentang masyarakat madani. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Aryadi, terus teman saya Muhammad Masruhan, sebelah kanan saya. Oke, di sini materi pertama akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Muhammad Masruhan. Terus materi yang kedua akan dibawakan oleh teman saya Muhammad. Dan materi ketiga yang akan saya bawakan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masyarakat madani. Konsep ini merupakan penerjemahan istilah dari konsep civil society yang pertama kali digulirkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada acara Festival Istiqlal 26 September 1995 di Jakarta. Konsep yang diajukan oleh Anwar Ibrahim ini hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju. Lebih jelas, Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Dawam Raharjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama. Dawam menjelaskan dasar utama dari masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan. Konsep masyarakat madani merupakan tuntutan baru yang memerlukan berbagai terobosan dalam berpikir, menyusun konsep serta tindakan-tindakan. Dengan kata lain, dalam menghadapi perubahan masyarakat dan zaman, diperlukan suatu paradigma baru di dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang baru. Demikian kata filsuf Kuhn. Karena menurut Kuhn, apabila tantangan-tantangan baru tersebut dihadapi dengan menggunakan paradigma lama, maka segala usaha yang dijalankan akan memenuhi gagal apres saudara. Rumusan masalah. 1. Apa arti atau pengertian masyarakat madani? 2. Bagaimana definisi masyarakat madani menurut para ahli? 3. Apa saja ciri-ciri masyarakat madani? 4. Apa saja yang menjadi pilar-pilar penegak masyarakat madani? 5. Bagaimana masyarakat madani yang ada di Indonesia? Tujuan penulisan. Secara khusus, makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Makalah ini juga disusun untuk membahas mengenai masyarakat madani, agar pembaca dapat memahami sejarah dari masyarakat madani. Ciri-ciri masyarakat madani. Proses demokrasi menuju masyarakat madani. Pilar penegak masyarakat madani. Masyarakat madani Indonesia. Manfaat penulisan. Pengawasan kekuasaan, memahami peran organisasi sipil, LSM media komunitas dalam mengawasi kebijakan pemerintah agar tidak terjadi dominasi atau tirani. 2. Keseimbangan kekuatan, memberikan suara kepada kelompok lemah agar dapat berpartisipasi dalam menyusun hukum dan kebijakan, menciptakan keadilan dan keseimbangan. 3. Peningkatan partisipasi publik, mendorong warga untuk aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan politik serta memberikan ruang publik yang bebas untuk berpendapat. 4. Penegakan supremasi hukum,
memperkuat prinsip bahwa hukum berlaku untuk semua tanpa diskriminasi, menjamin keadilan sosial. 5. Meningkatkan kualitas hidup, menciptakan masyarakat yang beradab, berpendidikan, toleran, dan mengedepankan nilai-nilai moral serta spiritual. Bab 2. Pembahasan 2.1 Masyarakat Madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang mampu berinteraksi dengan dunia luar yang modern sehingga dapat terus berkembang dan maju dalam masyarakat madani. Setiap warganya menyadari dan mengerti akan hak-haknya serta kewajibannya terhadap negara, bangsa, dan agama. Masyarakat madani sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Masyarakat madani adalah masyarakat bermoral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan stabilitas masyarakat, di mana masyarakat memiliki motivasi dan inisiatif individual. Masyarakat madani merupakan suatu masyarakat ideal yang di dalamnya hidup manusia-manusia partisipan yang masing-masing diakui sebagai warga dengan kedudukan yang serba serta dan sama dalam soal pembagian hak dan kewajiban. Pada intinya, pengertian masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki kehidupan ideal baik dalam hak dan kewajiban warga dapat terlaksana secara seimbang serta mampu berkembang dengan dunia luar demi majunya kehidupan. Pada dasarnya masyarakat di negara-negara berkembang masih kesulitan dalam mencapai masyarakat madani. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pendidikan politik dan kewarganegaraan pada masyarakat. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya rasa nasionalisme dan kepedulian terhadap masalah yang dihadapi bangsa sendiri. Maka dari faktor-faktor penghambat tersebut, seharusnya di seluruh lapisan masyarakat terus bergerak dan maju dalam membentuk masyarakat yang cerdas, demokratis, beradab, dan memiliki nasionalisme yang tinggi. Seluruh warga masyarakat dituntut harus mampu berpikir kritis dengan berdasarkan pada Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga terbentuk masyarakat yang mampu mengatasi masalah-masalah yang menimpa bangsanya, serta mampu membentuk kekuatan dalam membangun pemerintahan yang kokoh, jujur, dan adil. Kemudian dari langkah-langkah yang cerdas dan juga kritis, maka akan terbentuk masyarakat yang madani dan berpegangan pada nilai-nilai Pancasila. A. Pengertian masyarakat madani. Konsep ini merupakan penerjemah istilah dari konsep civil society yang pertama digulirkan oleh Dato Sri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada Sejarah Festival Istiqlal 26 September 1995 di Jakarta. Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan per orang dengan kestabilan masyarakat. B. Definisi menurut Kamus Besar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi yang beradab, iman, dan ilmu. C. Definisi menurut para ahli. Menurut Samsudin Haris, masyarakat madani adalah suatu lingkup interaksi sosial yang berada di karangan pengaruh negara dan model yang tersusun dari lingkungan masyarakat paling akrab seperti keluarga, asosiasi, sukarela, gerakan kemasyarakatan, dan sebagai bentuk lingkungan komunikasi antar warga masyarakat. Menurut Muhammad A.S. Ihkam, adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, dan kemandirian yang tinggi, berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. D. Sejarah masyarakat madani. Sejarah awal masyarakat madani tidak bisa dilepas dari filsuf Yunani Aristoteles yang memandang konsep masyarakat madani sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Istilah civil society di masa
di masa sekarang sering dikenal sebagai istilah koinomia politik, yaitu sebuah komunikasi politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam percaturan ekonomi atau politik dan pengambilan keputusan. Gagasan tentang civil society kemudian mewabah menjadi sebuah landasan ideologis untuk perjuangkan kelompok demokrasi di belahan dunia yang lain, untuk membebaskan masyarakat dari cengkraman negara yang secara sistematis melemahkan daya kreativitas dan kemandirian masyarakat. Di dalam tatanan kepemerintahan yang demokratis, komponen masyarakat disebut masyarakat madani harus memperoleh peran utama. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam sistem yang demokratis, bahwa demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan kembali untuk rakyat. Moral menjadi landasan bagi rakyat untuk berperan dalam menciptakan tata kepemerintahan yang baik. Moral merupakan operasional dari sikap dan pribadi seseorang dalam beragama, sehingga peranan moral dalam 3 komponen, yaitu sektor swasta, pemerintah, dan rakyat merupakan rangka masyarakat madani. 2.2 Ciri-ciri masyarakat madani. Masyarakat madani memiliki ciri-ciri dan karakteristik sebagai berikut. A. Free public sphere atau ruang publik yang bebas. Ruang publik yang diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan pendapat serta mempublikasikan informasi kepada publik. B. Demokratisasi. Menurut Nirkandok, masyarakat sosial berkaitan dengan wacana kritik rasional masyarakat yang secara eksplisit memasyarakatkan pertumbuhannya demokrasi. Dalam kerangka ini, hanya negara demokratis yang mampu menjamin masyarakat madani. C. Toleransi. Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok masyarakat yang lain yang berbeda. D. Pluralisme. Pluralisme adalah sikap mengakui dan menerima kenyataan disertai sikap tulus bahwa masyarakat itu majemuk. Kemajemukan itu bernilai positif dan merupakan rahmat Tuhan. E. Keadilan sosial. Social justice. Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga dan negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. F. Partisipasi sosial. Partisipasi sosial yang benar-benar bersih dari rekayasa merupakan awal yang baik bagi terciptanya masyarakat madani. Partisipasi sosial yang bersih dapat terjadi apabila tersedia iklim yang memungkinkan otonomi individu terjaga. G. Supremasi hukum. Penghargaan terhadap supremasi hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum. Terima kasih atas makalah yang telah saya dan kelompok saya presentasikan. Sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.